Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang kedua, saya akan menerangkan cara membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae ataupun CV. Karena keduanya akan menjadi pertimbangan pertama bagi pihak personalia untuk meloloskan ke tahap seleksi berikutnya. Membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae tidaklah sulit, tetapi yang dipahami adalah format membuat yang benar dan kreatif, sehingga kelihatan menarik dan harus teliti supaya tidak salah ketik. Oke, yang pertama saya akan mengajari cara membuat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu berisi maksud dan tujuan, atau pernyataan yang berisi keinginan Anda untuk bekerja pada suatu perusahaan. Surat ini juga tidak harus dibuat panjang, tetapi cukup 1 halaman saja. Adapun formatnya mencakup tempat dan tanggal pembuatan, hal atau perihal, lampiran berkas lamaran, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama terang pelamar, dan perlu ditandatangani. Dan isi surat lamaran itu terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf yang pertama berisi tentang bagaimana Anda mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Misalnya bisa dari koran, teman, atau media sosial lainnya. Dan berisi tentang posisi yang ingin Anda tempati. Paragraf kedua berisi tentang keterampilan atau kompetensi yang Anda miliki. Pengalaman kerja yang Anda punya, dan intinya jangan terlalu panjang, tetapi pembaca atau bagian personalia tertarik pada sosok Anda. Adapun pada paragraf yang ketiga, Anda bisa menuliskan perasaan Anda jika saudara diundang atau dipanggil untuk melakukan tes wawancara kerja. Lebih jelasnya, dalam membuat surat lamaran kerja, Anda bisa melihat e-book saya, contoh penulisan lamaran kerja. Oke, selanjutnya yang kedua, saya akan menerangkan cara membuat kurikulum vitae ataupun CV. CV merupakan satu paket yang dipertimbangkan dengan surat lamaran kerja. Dan CV merupakan bentuk daftar riwayat hidup yang berisi data pribadi, pendidikan calon pelamar, dan pengalaman kerja pelamar. CV merupakan berkas yang dipertimbangkan untuk meloloskan pelamar dalam tahap pertama. Dan dari CV tersebut, perusahaan atau instansi bisa mengetahui bagaimana pendidikan, pengalaman kerja, bakat, minat, hobi, dan keahlian dari pelamar, walaupun masih dalam bentuk tulisan. CV bukan merupakan pertimbangan utama. Namun, CV dibuat dengan desain yang menarik, kreatif, inovatif, akan membuat para pembacanya terkesan, sehingga akan ada potensi untuk dilanjutkan seleksi berikutnya. Adapun isi dari kurikulum vitae, antara lain memuat yang pertama, yaitu tentang data pribadi. Data ini meliputi nama, alamat, email, nomor HP, dan identitas lainnya. Data pribadi ini sangat penting agar pembaca atau rekrutmen bisa menghubungi sewaktu-waktu apabila ingin mengundangnya untuk wawancara kerja. Yang kedua, berisi pendidikan. Masukkan semua latar belakang pendidikan yang Anda miliki, baik yang formal maupun non-formal, yang menunjang, yang terkait erat dengan bidang pekerjaan yang Anda lamar. Adapun yang ketiga, berisi pengalaman kerja apabila Anda sudah memiliki pengalaman kerja. Ini adalah hal yang paling penting dipertimbangkan oleh bagian HRD. Dengan melihat pengalaman kerja, maka perusahaan akan mengetahui seberapa jauh pengalaman kerja Anda sebelumnya. Yang keempat, keterampilan yang dimiliki. Anda akan lebih baik menuliskan keterampilan yang Anda miliki. Apalagi keterampilan yang Anda miliki terkait dengan bidang kerja yang Anda lamar di perusahaan. Untuk membantu memahami pembuatan kurikulum vitae ini, Anda bisa melihat dalam e-book saya yang kedua. Teknisnya bisa Anda contoh,
tetapi Anda harus mengubah daftar riwayat hidup Anda sendiri. Terima kasih, salam kompeten, dan salam sukses selalu. Semoga Anda bisa diterima kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.